Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmat Chandra Ningtyas dari kelas Biologi D angkatan 2024 dengan NIM 24030244084. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang tradisi praktik keagamaan yang sering terjadi di beberapa lingkungan, yaitu pembacaan Yasin di malam Jumat. Sebelum memulai pembahasannya, marilah kita menonton kutipan video yang akan saya tampilkan. Nah, setelah melihat videonya, kita bisa mempunyai gambaran bagaimana sih tradisi pembacaan Yasin di malam Jumat tersebut dilakukan. Dan pastinya kita tidak asing bukan dengan kegiatan tersebut, karena di lingkungan sekitar kita juga banyak terdapat masyarakat yang melaksanakannya. Sebelumnya, sunnah membaca Yasin dan keutamaannya di malam Jumat memang termasuk amalan sunnah yang dianjurkan karena keutamaannya banyak disebut dalam berbagai riwayat. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Daud yang menyebut barang siapa yang membaca surat Yasin dan Asy-Syaffat di malam Jumat, Allah akan mengabulkan permintaannya. Di dalam agama Islam hanya ada 5 rukun Islam yang bersifat wajib, yaitu syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Semua amalan lain termasuk membaca surat Yasin termasuk kategori sunnah dan tidak boleh dipaksakan. Menjadikannya sunnah sebagai kewajiban mutlak menambah beban beribadah dan potensi menimbulkan rasa takut dan malu bagi yang berhalangan. Padahal Islam sangat menekankan kemudahan dan keikhlasan dalam beribadah. Pemaksaan ibadah sunnah dapat menimbulkan stres, rasa bersalah, dan penolakan terhadap kegiatan agama itu sendiri. Beberapa orang justru menghindar dari masjid karena merasa tidak mampu memenuhi tuntutan. Anak-anak dan lansia yang dipaksa hadir bisa mengalami kelelahan fisik dan kehilangan semangat beribadah. Akhirnya, tradisi yang awalnya bertujuan memperkuat agama dan keimanan malah menimbulkan konflik dan menurunkan kualitas ibadah. Untuk mengatasi permasalahan terkait tradisi membaca Yasin pada malam Jumat yang dianggap sebagai kewajiban, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan menyeluruh. Langkah pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai status hukum membaca surat Yasin. Meskipun membaca surat Yasin merupakan amalan yang baik dan dianjurkan, namun tidak ada dasar yang kuat untuk mewajibkannya. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa membaca Yasin adalah amalan sunnah yang membawa banyak manfaat namun tidak berdosa jika seseorang berhalangan untuk ikut serta. Selain itu, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi ini juga penting. Bagi mereka yang tidak dapat hadir di masjid, diberikan kebebasan untuk membaca surat Yasin di rumah bersama keluarga. Hal ini tidak hanya menghormati kondisi individu, tetapi juga memperluas jangkauan amalan ini tanpa menimbulkan beban. Penting juga untuk memastikan bahwa anak-anak dan lansia tidak dipaksakan untuk hadir jika kondisi mereka tidak memungkinkan. Peran pemimpin komunitas seperti ketua RT atau tokoh agama sangat penting dalam hal ini. Mereka sebaiknya menjadi teladan dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksakan kehendak. Dengan memberikan contoh sikap yang toleran dan memahami, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan keikhlasan dalam beribadah. Demikian pembahasan tentang tradisi membaca Yasin setiap malam Jumat yang sering dianggap wajib. Intinya, kita perlu menjaga niat ikhlas dan ikut mengikuti syariat agama. Amalkan sunnah dengan kesadaran, bukan paksaan. Semoga video ini membantu lingkungan kita menjadi lebih nyaman dalam beribadah dan mendapatkan keberkahan tanpa beban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.